wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babu ma yuttaqa min muhaqqarati dzunub. Waspada terhadap dosa-dosa sepele. Hadis ini disandingkan oleh Imam Bukhari dengan bab berikutnya tentang husnul khotimah, bahwa amal itu tergantung akhirnya dan kita layak waspada. Kewaspadaannya tersebut tentu kaitan dua bab ini dari dosa-dosa yang sepele. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan mengamalkan dosa-dosa yang sepele, perasaan tidak mengapa padahal sangat apa-apa. Istilah muhaqqaratud dzunub itu Pak Bu merujuk dua makna. Yang pertama, dosa-dosa kecil tapi ketika sering dilakukan itu bisa jadi gede. Jadi syarat masuk surga itu kan kita bebas dari dosa besar. Kalau dosa kecil itu terhapus dengan sholat, dengan zakat, dengan saum. Tapi kalau dosa kecil ini terlalu rutin diamalkan, itu jadi dosa gede. Kalau udah jadi dosa gede, yang nggak bisa dihapus oleh sholat. Kan beda dosa gede, dosa kecil itu begitu. Dosa gede itu tidak bisa dihapus oleh sholat, oleh zakat, oleh saum, oleh haji. Dosa gede itu, dosa yang besar itu hanya bisa dihapuskan dengan ditinggalkan. Ya. Di Quran surat An-Nisa Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Yang dimaksud kesalahan kalian di sana kesalahan yang kecil. Karena kalau dosa gede emang nggak bisa diampuni begitu saja, syaratnya harus ditinggalkan. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia. Ya sederhananya kita kan pasti sepakat, mana ada di dunia ini manusia yang bebas dari dosa, ya kan? Semua pasti ada dosa. Cuma yang ditolerir oleh Allah itu dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa gede nggak ditolerir. Dan selama dosa gede itu diamalkan, tidak ada istilah diampuni dosa. Dosa gede itu syaratnya harus ditinggalkan. Baru naghfir lakum sayyiatikum, baru dosa-dosa kecilnya diampuni. Nah ini yang jadi bahayanya itu, dosa kecilnya dianggap sepele sehingga rutin. Kalau sudah rutin banyak yang jadi gede, dan kalau sudah jadi gede nggak bisa dihapus oleh sholat. Makanya istilahnya sholat jalan, maksiat jalan gitu. Itu muhaqqaratud dzunub. Saum jalan, gibah jalan, gitu. Zakat jalan, licik jalan. Engko tukang zakat tapi sekali naikeun narekelna wah nya kabina-bina mata kacekek batur. Yang kedua yang dimaksud muhaqqaratud dzunub itu dosa gede cuma dianggap sepele, wah ini bahaya sekali. Jadi kalau tadi mah dosa kecil cuma karena dianggap sepele menjadi besar. Nah yang kedua mah dosa besar cuma dianggap kecil. Dua-duanya juga nggak ada baiknya. Yang pertama dirujukkan pada hadis-hadis yang saya tulis di catatan kaki
An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha ya Aisyah iyyaki wa muhaqqaratidz dzunub fa inna laha minallahi taliban. Wahai Aisyah, jauhilah olehmu dosa-dosa yang dianggap sepele karena sungguh akan ada yang menuntutnya dari Allah. Ini enggak bertentangan dengan ayat Quran yang tadi. Ayat Quran yang tadi kan naghfir lakum nukaffir ankum sayyiatikum. Dosa kecil itu akan dihapus. Loh kok kenapa ada yang menuntut? Atau di surat An-Najm alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisya illal lamam. Lamam itu yang kecil-kecil mah dikecualikan. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah Maha luas ampunannya untuk mengampuni dosa-dosa kecil. Tapi kenapa di sini Nabi mengatakan nanti ada yang menuntut, dituntut oleh Allah untuk dihukum? Kok dosa kecil dihukum? Kan dihapus oleh sholat, oleh zakat. Penjelasannya di riwayat lain, ya dari riwayat Ahmad, masih dari Aisyah, dari Sahal bin Sa'ad. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, jauhilah oleh kalian dosa-dosa dianggap sepele. Fa innama mathalu muhaqqaratidz dzunub, karena sungguh perumpamaannya kamathali qaumin, seperti satu kaum nazalu batna wadin, yang singgah di satu lembah istirahatnya bermalam. Dulu kan safar itu Makkah Madinah saja 12 hari. Nama seberapa Haji? 3 jamnya. 12 hari pasti banyak istirahat. Faja'a dzabi'udin wa ja'a dzabi'udin. Lalu seseorang membawa satu batang kayu, yang lainnya membawa satu kayu. Udunan cari kayu bakar, suluh sok masing-masing ngangkut. Hatta jama'u ma'an dojubi khubzahum, sehingga mereka bisa mengumpulkan kayu bakar yang cukup untuk membakar roti. Kalau satu kan kecil, tapi kalau yang ini ngirim, yang ini ngirim, wah kan jadi banyak. Wa inna muhaqqaratidz dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhliku. Sungguh dosa-dosa yang dianggap sepele itu ketika pelakunya dibalas dengannya pasti akan membinasakannya. Ini apa dosa-dosa kecil itu? Ya yang bukan dosa besar. Apa dosa besar itu? Ini dirinci ya dalam berbagai hadis. Kalau dalam hadis ada yang resmi disebut dosa besar itu ada 9. Tapi kalau kita rujuk ayat-ayat Quran, masih ada yang lain yang belum tersebut di hadis ini. Yang ini ya, yang ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Perhatikan, aku akan beritahukan kalian dosa yang paling besar. Perhatikan sampai 3 kali. Ini dosa-dosa besar. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, tah sesajen tah. Ya, syirik teh jelas. Dosa besar, menganggap ada zat lain di luar Allah yang bisa mengendalikan gunung Semeru. Ya. Kan memang menghanjakalkeun jeung divideokeun sagalanya, diuploadnya nya pika keheuleuh. Tapi nilai kesalahannya itu tidak sebanding dengan nilai dosa orang-orang yang sesajen. Tanu anehna teh harusnya yang dibela itu yang menendangnya. Kecil itu mah. Ini mati balik nu dibela teh nu masang sesajenna. Wah, nepikeun ka pasal berlapis, Pak. Melanggar KUHP, ujaran kebencian kepada satu kelompok, melanggar undang-undang kebudayaan. Jadi sesajen teh budaya, kekayaan budaya nasional. Harusnya yang dibela itu nih yang nendangnya. Ini bawa sesajen nunggu dosa gedena. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, ya.
menyakitkan orang tua. Orang tua di masa pensiun teh harusnya duduk manis mah disusahkeun we diperes keun kabeak nya harta waris. Wa syahadatu zur au qaulu zur, saksi palsu atau pengakuan dusta. Ini kita sekarang zamannya netizen ya. Wah, pasuliwer hoax, ting pasuliwer beda cek ieu kieu cek itu kitu wah. Itu qaulu zur, syahadatu zur. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Abu Hurairah, Nabi SAW menjelaskan bahwa dosa besar itu di kesempatan ini 7, bukan berarti 7 ya. Tapi saat itu Nabi sedang ngisi pengajian menyampaikan temanya 7 dulu gitulah. Ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, yang pertama asyirku billah. Nah ini sama dengan tadi ya, syirik pada Allah. Jadi jangan dihitung. Wasihru, sihir. Ya, sihir, santet, saparakancal, perdukunan kan sihir. Ini dengan yang tadi yang durhaka kepada orang tua dan saksi palsu berarti 3. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh ya. 4. Wa aklur riba, makan riba. Makan riba ini bukan berarti rentenirnya saja kan Pak, dalam hadis termasuk yang menyumbang ke rentenirnya, ngilu nabung di rentenir. Jadi rentenir punya modal buat ngagolangkeun riba, ini termasuk pencatatnya, saksi-saksinya. Yang ke-6 aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Harusnya harta anak yatim itu dijaga. Ini mah ngadon ngilu hirup tina harta anak yatim ya. Boleh memang, tapi dalam Al-Quran pengurus anak yatim boleh ikut makan dari harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau fakir silakan makan dengan cara yang wajar, bukan memperkaya diri dari santunan anak yatim. Muka rumah yatim, manehna nu beungarna. Tapi wa man kana ghani yang falyastafif. Kalau kita kaya, tahan diri ya. Kuduna kan budak yatim disantuni mengadon ngilu hirup ti budak yatim. Atau ini yang kasus pernah saya temui juga, orang tuanya meninggal, punya harta waris dititipkan ke pamannya. Nah ini pamannya, bibinya teu amanah ya. Jang sakolana bagi enggak ada. Kamu mana? Saya cenda punya cena harta tapi di paman. Tapi begini-begini cena. Nah itu hati-hati ya. Kalau kita kaya jangan pernah sekali-kali kabita makan harta anak yatim. Di Marga Asisana ada Pak Haji ya. Beliau punya anak yatim di satu rumah kan khusus. Bukan beliau nyoceng, bahkan beliau nambahan. Nah harus begitu. Kemudian yang berikutnya wat tawalli yaumaz-zaf, kabur dari medan perang. Ya. Yang ke-8, yang ke-9-nya wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh jinah, selingkuh kepada perempuan mukmin yang terhormat. Ini orang-orang Syiah masuk di sini. Karena orang-orang Syiah tetap mengajarkan ke pengikutnya bahwa Aisyah dan Hafsah itu pelacur. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu orang-orang suci, perempuan-perempuan suci dituduh melacur. Termasuk bukan perempuan saja, lelaki juga, misalkan Habib Rizik Syihab ya, terlibat dalam obrolan naon Pak, seksual gitu kan. Setekah halal arti. Ya. Jadi teu kabuktian tapi kayaknya ngan hayang kumaha carana di penjara gitu ya. Ieu teu kabuktian tangan nu lain nya. Kasus naon? Kasus ya prokes ya. Di sini belum termasuk mencuri, nggak ada kan? Ya, belum termasuk zina. Padahal jelas di hadis-hadis yang lain ya, zina, mencuri itu termasuk dosa besar, termasuk meninggalkan sholat, enggan membayar zakat, tidak melaksanakan haji meski mampu,
menista agama, bunuh diri, mabok, ya, judi, ya. Nah, itu dosa-dosa besar itu yang sederhananya orang agama lain pun menilainya dosa. Jadi dosa yang memang dipahami itu kudu make agama gitu mah dosa. Karena mabok, karena zina gitu. Itu dosa besar. Nah, insya Allah kan Pak ya, saya akan ditanya, Pak Ustadz, kan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, tapi saya merasa saya sholat tapi masih aja cenah melakukan dosa. Saya balik tanya, memang Bapak tukang zina? Enggak. Mencuri? Enggak. Membunuh? Enggak. Mabok? Enggak. Ya udah tuh Pak. Jadi yang dimaksud fahsya wal munkar itu ya dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil kan tadi juga disebutkan illal lamam, ya, naghfir lakum sayyi'at. Atau di hadisnya kan as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Tuh, salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan akan menghapus dosa diantaranya selama tidak disentuh dosa besar. Tuh, jadi kalau kita sholat lalu ada dosa kecil, tidak merusak sholatnya, justru sholat menghapus dosa kecil itu. Nah, yang jadi masalah itu kalau dosa kecilnya terus-terusan dan kita nggak merasa salah. Kalau yang bertanya tadi masih merasa salah. Kalau merasa salah, itu kan ada di Al-Qur'annya, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim. Ada lagi segolongan yang lain yang tidak masuk muhajirin, tidak masuk ansor, tidak masuk at-tabi'in, yang mengikuti muhajirin ansor. Mereka mengakui dosanya, khalatu amalan sholiha wa akhara sayyi'a, di surat At-Taubah. Mereka merasa mencampurkan amal solehnya dengan kesalahan. Tentu kesalahan yang dimaksud bukan kesalahan yang besar. Gak mungkin lah orang yang suka sholat berani mabok, berani zina. Kayak bapak-bapak di sini kan udah bebas kan dari dosa-dosa begitu, piraku, ya, masih kene zina, masih kene mabok, masih kene judi, lalajo persib, tumpangan, mustahil, ya, kabina-bina. Nyate berarti sholatnya sholat munafik. Sholat munafik itu sholat formalitas. Insya Allah saya yakin ya jamaah di sini bapak-bapak ibu-ibu sholatnya sudah serius. Masalah can husuma itu mah PR besar bersama. Tapi memang sudah serius niatnya karena Allah dan menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Nah, asallahu ayyatuba alaihim. Allah pasti akan menerima tobat mereka. Kenapa? Karena ada iktiraf, ada pengakuan dosa. Jadi yang nanya ke saya ini masih sholat tapi saya masih melakukan amal soleh susah. Itu artinya dia sudah merasa dosa dan ingin meninggalkan, cuma belum mampu. Yang begini insya Allah asallahu ayyatuba alaihim. Yang kita bahas di sini ini dosa kecil, itu dirasa dosa kecil. Baiklah senang letik. Kayak dihapus Gusti Allah, ngereyeuh gitu. Salat jalan, maksiat jalan. Enggak ada rasa dosanya. Ya. Yang begini muhaqqaratud dzunub, tumbuk, jadi gede. Salatnya tidak bermanfaat buat menghapus dosanya. Nah, yang lebih parah ini yang disebutkan di hadis ini, kata Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy'ar. Sungguh kalian mengamalkan amal-amal yang itu lebih tipis daripada rambut dalam pandangan kalian. In kunna lana'udduha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tapi sungguh kami dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengategorikannya sebagai amal-amal yang membinasakan. Dalam sanad lain yang saya tulis di sini di bawah dalam riwayat Ismaili, kunna na'udduha wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kabair.
Dulu kami ketika bersama Rasulullah SAW mengategorikannya dosa besar. Apa yang disorot Anas dari pernyataan ini? Kalau kita telusuri dalam riwayat lain, Pak, satu, melambat sholat jauh dari awal waktunya. Anas bin Malik ketika datang ke Syam menangis. Kenapa? Dia gak menemukan pejabat-pejabat negara yang sholat tepat waktu. Kan Pak, sunnahnya yang jadi imam itu imam rakyat. Jadi imam masyarakat plus imam sholat. Makanya sapiter-piter Abu Hurairah jadi makmum dari Amr bin Salamah, gubernur di Madinah. Sapiter-piter Ibnu Abbas jadi makmum Ibnu Zubair, ya, gubernur Makkah. Jadi yang layak jadi imam itu ketua RW kalau di sini, Pak RT. Ya. Nah, ini zaman Syam masih imam masjid itu khalifah, gubernur, tapi karena khalifah gubernurnya sibuk, telat sholatnya. Anas bin Malik menunggu sambil menangis. Kok begini sih? Saya tidak tahu, melainkan sholat itu harus di awal waktu. Kalau di akhir, kan di Al-Quran jelasnya dosa besar munafik, amal munafik. Kalau disebutkan munafik berarti dosa besar, meski bukan berarti ngamal kena munafik itu menang disolatkan. Kalau munafik yang asli kan nggak boleh disolatkan, sudah kafir. Tapi kalau amal munafik itu berarti dosa besar. Yang kedua, yang pernah dikritik oleh Anas ya dalam kaitannya itu sholat berjamaah. Ada ini mah gubernurnya ngan jamaah lah wong. Pulang ke rumah marah. Kenapa cenah marah? Saya nggak tahu. Melainkan sholat itu harus berjamaah bagi laki-laki. Siga anak Anas bin Malik mun aya ayeuna wah ceurik we tuluy ngalpoe. Ya, kecuali yang saya tahu ya, mohon maaf, Pak Gubernur Ahmad Heriawan, ya, almarhum Mang Oded, itu mah ngimaman, emang ustad, ya, khotib Jumat, imam sholat, selalu di awal waktu, mulai nama duka. Ya. Ini hati-hati, jadi bapak-bapak ini sesibuk-sibuknya apapun ya, sholatnya dimasukkan jadwal sibuk. Jangan kemudian kagok, ibu-ibu kagok ya nang recai. Pareman kagok dek sholat, salah nepatin kagok ini keur masak, kuduna teh dek masak, kagok dek sholat gitu, urang masuk ngajakeun. Jadi terus setiap hari begitu dan tidak dianggap dosa, eta masalahna teh dianggap sepele padahal kurang kumaha. Jeung di keur sholat nanti geus telat dibaca di Al-Maun teh, fawailul lil musallin, sareng nampiling beungeut sorangan. Maka dari itu, nah di sini ada asar ya dari Abu Ayyub Al-Ansari. Innar rajula la ya'malul hasanah. Ada orang yang amalnya baik, ini orang soleh. Sebutlah saja misalkan kita, meski naudzubillah min dzalik ya, yang berikutnya. Fayafiku biha, dia merasa yakin bahwa amal solehnya itu akan ke surga. Memang harus begitu, Pak. Ini bukan sombong. Ini optimisme, beda kan? Optimisme dengan sombong beda. Ya. Sombong mah pamer, kemudian merendahkan orang lain. Kalau optimisme cukup dalam hati, yakin. Tapi wayansal muhaqqarat, sehingga mengabaikan dosa-dosa sepele, rarasaan geus soleh jadi ahli masjid, dosa sepele teh teka perhatikeun we. Fayalqallah wa qad ahatat bih, maka bertemu dengan Allah dalam keadaan sudah dipenuhi dosa-dosa tersebut. Bapak-bapak bong turing na jamaah masjid, wah cenah mah jamaah masjid mah dibarengan ku malaikat. Salat lewat, telat di kade teh ketika meninggal ternyata dosanya itu sudah mengelilingi dia, meningker dia. Wa inna rajula la ya'malu sayyi'ah, ada juga orang yang mengamalkan kejelekan, fala yazalu minna musyfiqun, tapi dia selalu ada dalam ketakutan, gelisah. Kegelisahannya itu membawa semakin hati-hati. Dosa deui, sieun deui gitu. Hati-hati lagi, dosa deui, sieun deui, hati-hati.
hatta yalqallaha aminan, sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan aman. Kenapa? Karena kehati-hatian, tidak menganggap sepele. Dosa kecil pun dia betul-betul hati-hati. Nah, berikutnya ini hadis tentang husnul khotimah, ya. Husnul khotimah di hadis ini. Tapi tentu konteks kita harus husnul khotimah. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi SAW melihat seorang, bukan sahabatnya, yang berperang melawan kaum musyrikin, dan dia termasuk yang paling pemberani. Dalam riwayat lain disebut ini perang Khaybar. Tapi Nabi kemudian dapat wahyu. Dan ini sesekalinya, Nabi seumur hidup sesekalinya bisa tahu khotimah seseorang sebelum dia khotimah. Bisa tahu dia akan mati dalam keadaan bagaimana sebelum dia mati. Sesekalinya ini, ya. Jangan jadi dalil buat kita boleh memvonis, jangan. Nabi kemudian berkata, "Man ahabba an yandura ila rajul min ahli an-nar falyandur ila hadza." Siapa yang ingin melihat penghuni neraka, nah itu orang itu, atau sahabat terluas, dia yang paling berani dalam perang. Kok Nabi ponis pinarakeun ai urang cenah kumaha ieu nu ditu kan? Lalu ada sahabat yang mengikutinya, memperhatikannya dari kejauhan. Ternyata betul yang Nabi sebutkan itu. Dia terluka parah, lalu tidak kuat, kemudian menancapkan pedangnya ke dada, tubleskeun sampai ke punggungnya, bunuh diri. Bunuh diri kan dosa besar, ya. Kemudian dalam riwayat lain sahabat itu datang ke Nabi, "Betul, aku yakin bahwa engkau Rasulullah." Kata Nabi, "Emang kenapa?" "Ya cenah orang yang tadi Nabi sebutkan akan jadi ahli neraka, kok habis ditempel aja di baturan, ya, di Bandungan, ya, ketika perang itu dia ternyata bunuh diri." Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Innal abda la ya'malu fi ma yaron nas amala ahlil jannah wa innahu la min ahlin nar." Sungguh ada seorang hamba yang beramal ahli surga dalam pandangan orang-orang, tetapi sebenarnya ia akan menjadi penghuni neraka. Apa yang menentukannya, Pak? Niat. Ya. Jadi orang tadi berarti ikut perangnya niatnya bukan niat lillahi ta'ala. Niatnya resek wae gitu, maehan batur. Ya. Dia ingin terpandang mungkin. Jadi ketika sakit, kalah, tidak sabar, pinginnya bunuh diri. Ini niatnya sudah salah. Dan Nabi sudah tahu itu tentu dari wahyu. Nah, maksud hadis Nabi ini juga sama, hati-hati. Tidak semua yang ikut pengajian itu calon penghuni surga. Tergantung niatnya. Karena kalau niatnya jelek, berarti dia akan menjadi penghuni neraka. Itu orang munafik kan ngeluh ngaji. Abdullah bin Ubay teh pangharupna wae. Makanya Nabi itu percaya sampai turun surat Al-Munafikun. Abdullah bin Ubay itu sebelum Nabi naik mimbar menama sok halo-halo. Hei itu yang tidur-tidur bangun-bangun. Bentar lagi Nabi khutbah Jumat. Abdullah bin Ubay. Makanya ketika dia mengatakan la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azmu minal adal, dilaporkan ke Abu Qatadah, Nabi memarahi Abu Qatadah, "Kamu jangan nuduh jelek sama saudara kamu." Abu Qatadah teh jempel sampai turun surat Al-Munafikun. Alhamdulillah cenah abdi bener. Jadi orang munafik itu ikut sholat, cuma beda militansinya. Ya, ikut perang cuma beda militansinya. Nah, ini yang Nabi sebutkan, hati-hati. Ada orang yang amalnya ahli surga tapi sebenarnya akan menjadi ahli neraka. Atau yang dimaksud sebagaimana nanti Nabi sebutkan, ayeuna soleh tapi menjelang meninggalnya tua, dia sakit parah, tidak sabar, indit kadukun yang tercager, mati dalam keadaan begitu, wah udah itu dosa besar. Wa ya'malu fi ma yaron nas amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah.
Dan ada juga yang beramal ahli neraka dalam pandangan orang-orang, tetapi sebenarnya ia akan menjadi penghuni surga. Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sungguh amal itu tergantung penutupnya. Yang tadi jadi bukti jelas, dia amalnya baik, tapi kemudian mengakhiri dengan yang jelek, kata Nabi ahli neraka. Seseorang yang amalnya jelek mengakhiri dengan kebaikan penghuni surga. Dan ini nyata Pak ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak. Ada yang itikaf di satu masjid, saya dikasih tahu eta teh baheula pangpremana cenah di dieu teh. Pasir koja teh moal aya anu teh sieun ku manehna. Jadi ahli itikaf. Ya. Aya oge anu nyantri hafid Quran, kuliah kalipia. Jadi tokoh liberal, Ulil Absar Abdallah. Santri teh mah pinter. Kalipia di abdi wae hese asup kalipia teh da kudu pala linter. Ya. Teu abdi ge. Ya. Tapi duka atuh tak kitu. Ada lagi bahkan S1, S2, S3 Al-Azhar hese teh Pak. Senior-senior saya aja yang S1-nya di Al-Azhar, belum ada yang S2-nya di Al-Azhar, apalagi sampai S3. Yang masuk S2 Al-Azhar adalah yang saya tahu 1, 2. Tapi nuti S2 ke S2 Al-Azhar can aya, can kapendak abdi. Kenapa susah? Karena syaratnya. Ya, Quran 30, juz hadis sekian gitu. Pulang ke sini tukang ngawinkeun beda agama. Padahal dulu cara di sananya, nanti kalau kita pulang kita basmi cenah Nurholis Majid. Balik ka dieu. Jainun Kamal, nah ya disebutkan namanya, udah yang mudah-mudahan sekarang udah bertobat gitu. Itu orang-orang liberal itu rata-rata mereka dulunya santri. Dan menurut analisa Yudi Latif ya, beliau kan pakar sosiologi. Jadi karena santri itu kan udah biasa dengan turos karya ulama, jadi biasa ningali barat teh, wah asa istimewa gitu, asa maju. Kulantaran teu biasa, makanya silau dengan barat. Tibalik ainu kuliah di ITB, di IPB meureun jiga bapak-bapak, barat teh pan geus biasa gitu. Ningali ulama teh wah ini baru. Nah, gitu. Jadi rata-rata nuti IPB, nuti ITB-nya itu Unpad justru henteu liberal. Tibalik itu UIN kadang liberal. Itu diantara contoh ada orang berubah. Dan kita berharap kita tidak termasuk di sana. Kaitannya dengan yang sudah kita bahas adalah ini karena menganggap sepele muhaqqarat. Sisanya silakan Bapak-bapak baca, itu tambahan tentang kita harus berhati-hati agar amal kita tidak berubah, khususnya di masa tua. Karena banyak sekali yang di masa tua bukan malah soleh, ngaruh jadi mengkol. Biasanya punten Mbak, karena krisis ekonomi, ya, pensiun teh, ya, kurang mapan ekonominya mengkol, atau kesehatan biasanya yang saya tahu, karena nggak kuat dengan sakitnya mengkol. Alhamdulillah min dzalik. Mangga bilahaya pertarosan nyangakeun. Mangga Pak. Yang pertama di kami kalau ada yang meninggalkan sebagai sholatnya di masjid, nah biasanya yang berwujudnya itu setelah sholat atau sebelum sholat ya, dia suka mengatakan dia jadi saksinya ya selama sholat amin soleh. Nah ucapan seperti itu bagaimana gitu? Terus yang kedua, dan surat Yasin ayat 52, mereka berkata celakalah kami siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur. Jadi saya memahami bahwa orang-orang yang ketika di kubur itu tidur, tapi saya paham juga bahwa di kubur itu kan ada siksa. Nah ini bagaimana Pak? Tapi itu tidur, padahal di kubur kan ada siksa juga. Ya, kalau yang terakhir berarti itu orang soleh, ya, yang tidur tidak disiksa. Kan di hadisnya juga kalau orang soleh nam solihan, nam teh kan tidur, naum.
tidurlah kamu solihan. Solihan itu dengan tenang, sanes musoleh sanes. Solihan itu dengan tenang sampai nanti dibangkitkan hari kiamat. Itu mereka terkejut. Memba'atsana min marqadina, langsung kan hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursal, berarti orang soleh. Oh, ini yang dijanjikan Allah, ini yang maha benar para rasul, berarti orang soleh yang ngomongnya. Yang pertama itu fikih saja, yang kebetulan fikihnya beda dengan saya. Jadi hadisnya disampaikan Umar bin Khattab, ketika ada yang meninggal di pagi harinya, para sahabat sabiwir hiji membicarakan kebaikannya. Maka kata Umar bin Khattab, wajabat, pasti. Kemudian siang harinya ada yang meninggal lagi, sabiwir hiji, itu mah refleks. Para sahabat membicarakan kejelekannya, wajabat. Jika orang lah aya nu maot ulamanya orang soleh kan bicarakan kebaikannya ahli masjid. Aya nu maot artis penjahatnya kan sabiwir hiji ngomongkeun kagorengan gitu. Ditanya Umar kenapa? Wajabat teh pasti. Cenah dulu zaman Rasul sama ada yang begitu. Ketika ada yang meninggal, sahabat ngobrolkeun otomatis kebaikannya, kata Rasul wajabat. Lalu kemudian ketika para sahabat membicarakan kejelekannya, di sore harinya dia meninggal lagi, Rasul juga mengatakan wajabat, pasti. Apa maksud sabda Rasul? Umar nanya, iya, cenah yang tadi pagi kalian bicarakan kebaikannya, dia pasti akan menjadi penghuni surga. Yang barusan kalian bicarakan kejelekannya, pasti dia akan masuk neraka. Antum syuhadaullah fil ard, kalian kan saksi-saksi Allah di muka bumi. Ada kan di ayat kedua, juz kedua, ayat 143 Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita umat Islam ini umat terbaik, kita akan menjadi saksi buat umat manusia. Benar tidaknya orang lain itu tergantung kitanya bukan sendiri, secara kolektif. Karena Nabi menjamin mayoritas umat Islam gak mungkin sesat. Jadi kalau mayoritas menilai baik, itu pasti baik. Mayoritas umat Islam deh Pak, ngajinya lain netizen lain, ya, netizen melalui rungkul. Ya. Mayoritas umat Islam itu patokannya ahli pengajian. Kalau ahli-ahli pengajian menilai jelek, udah pasti pinaraka. Nah, itu yang dipahami oleh saudara kita. Jadi ada yang meninggal teh, sok cara disaksi kebaikannya. Padahal kalau kita paham dari hadis tadi itu kan tidak seremonial, itu alami. Justru yang saya rasakan, ya, kumaha bapak yuk soleh gitunya bagur tapi juga nanti ikhlas gitu. Jadi saksi yang tidak ikhlas kapaksa kan, yang jadi penilaian itu yang spontanitas, bukan yang seremonial. Jadi kalau saudara-saudara kita mengamalkan begitu, ya itu karena fikih mereka begitu, yang saya nggak sependapat. Tapi kan wajib silih hargaannya fikih mah. Dan bukan kesesatan gitu, bukan maksiat. Cuma hemat saya itu nggak perlu, udah aja natural saja sebagaimana zaman Nabi dan zaman Umar bin Khattab gitu. Udah pasti kalau ngobrol ketika ada yang meninggal itu. Dan itu tidak termasuk ghibah. Yang nggak boleh oleh Nabi itu la tasubul amwat. Tasubul amwat itu terang-terangan menghina yang sudah meninggal dihina, disebarkan kebenciannya. Itu nggak boleh karena nanti menyakiti yang hidup keluarganya. Udahlah, cukup. Kalau bicara spontanitas itu ditoleransi, tapi kalau dilanjutkan dengan menghina terus dibahas kagorengan anak, itu tentu menyakitkan keluarganya yang masih hidup dan menjadi dosa. Ada lagi? Mangga. Ini
Kemudian sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa riba itu dosa besar. Sekarang bagaimana riba itu dilakukan oleh penguasa? Bahkan menurut kabarnya sekarang satu 7.000 tiket ya. Bahkan kalau dibagi penduduk semuanya hampir punya utang 13 juta. Yang saya tanyakan, kan itu mungkin kiri kanannya ada anggota dewan, ada yang memiliki, ada yang memiliki anggapan dan sebagainya. Apakah itu tidak termasuk dosa berjamaah? Dan bagaimana dampaknya pada masyarakat itu? Yang pertama, yang 7.000 T itu yang pemerintahnya mah cuma 25%-an. Sisa nama perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan BUMN, PLN itu panggilnya utang. Ya, PLN, Pertamina, tuh negara utang PTDI. Jadi utang itu bukan utang negara semuanya, cuma memang jadi tanggung jawab negara. Yang kedua kan ada di undang-undang tentang utang negara. Utang negara itu dibolehkan selama maksimal 30% APBN. Jadi Pak, utang yang 7.000 triliun itu menurut Bapak, kalau yang saya tahu baru 5.000, terus naik deh pentennya. Ya. Itu masih bisa bayar Indonesia, ya, dengan aset dari APBN, ya, masih bisa bayar karena 30% dari APBN. Tapi nah tuh cenah aya dana terus utang, punten Pak, yaitu gaya mayoritas masyarakat orang-orang kaya. Kemarin puntennya nyatalah tunggu dicontohkan. Kita punya uang, punya rumah, rata-rata kan nganjuk, punya mobil nganjuk. Padahal meuli kontan gak bisa, kan kudu sabar lah gitu. Tapi kan nganjuk, disebut miskin tuh. Orang berutang hari ini kan bukan orang miskin kan, orang kaya justru. Nganjuk mobil, motor, rumah, tanah, beli rumah lagi. Itu rata-rata nganjuk. Nah gitu Indonesia teh. Yang terbesar utang itu kan Amerika, yang kedua Cina. Kenapa? Karena pola pikirnya begitu, kalau nggak ngutang nggak cepet. Jadi lamun ngadaguan punya uang dulu, mual bisa ngabangun ayeuna, ngarah bisa ngabangun nginjem heula kayak dibayar gitu. Jadi utang negara Indonesia itu utang penyakit orang-orang kaya, ya. Ay, orang miskin mah pannya ngutang teh betul buat makan gitunya, yang biaya sekolah. Orang kaya kan buat memperkaya diri, dah teu ngutang oge sebenarnya cukup hirupna gitu. Tapi memang gaya hidup bahwa nya siga pengusaha kan nginjem heula, padahal sebetulnya mun sabar heula mah bisa punya. Tapi biar cepat nginjem heula gitu. Itu jamaah saya pun ada beberapa nulisin bejana sabara kali anger gitu. Karakternya udah jadi tabiat. Nah, negara kita itu begitu. Ngilu ke Amerika, ke Jepang, ke Cina kan utang terbesar itu Amerika, yang kedua Cina, ketiga Jepang. Bukan nama 8G-nya, mana 20G-nya itu utang-utang negara dan utang-utang terbesar. Ya. Kemudian nggak ada kan di dalam fikih, dalam hadis utang orang kaya jadi beban orang miskin, nggak ada. Itu yang utang PLN masa kita yang menanggung, yang utang pemerintah dan pemerintah juga masih bisa bayar, mengapa kita yang menanggung? Nggak ada, kita nggak ikut dosa, kita nggak ikut ngutang. Ibaratnya bapak yang ngutang kok saya yang jadi kebawa dosa, ya. Emang naon hubungan bapak jeung abdi, ya. Hubungan anak bukan, ya, cuma hubungan tetangga misalkan. Enggak kebawa dosa. Dosa menunggar ranjukna we gitu. Dan bagaimana nanti keberkahannya buat negara kita selama kita bebas dari perbuatan mereka, maka kita bebas dari dosanya, tetap berkah insya Allah buat kita, celakanya buat mereka, ya. Kalaupunnya kecepretan, ya itu bagian dari hukum umum amar ma'ruf nahi munkar kan, kata Nabi, mun urang teu amar ma'ruf nahi munkar nya kecepretan mah aya we. Makanya kita harus bergerilya. Tapi dah kumaha Pak tuh, saya rasakan dari sejak SD urang teh diajarkeun nginjem ka bank. Nginjem lain nabung deui. Saya diajarkan bank itu
kalau nggak salah sejak kelas 4 SD. Dari pelajaran IPS teh. Tak masuk ke pesantren aman itu pernah diajarkan Bang. Gitu. Jadi diajar bahkan punten kelas 5 kalau nggak salah naon gerak jalan Bang teh SD saya kebagian Bang Nisep inget kan NISP. SD lain ada yang Bang BRI. Itu sampai begitu, gitu gerak jalan di seragaman, asa atuh dak semuanya gratis dikasih sama Bang. Nah itu kan pendidikan, ngarah anak-anak akrab dengan Bang, nginjem ke Bang. Jadi itu sudah jadi naluri kehidupan. Di dalam hadis itu Pak ada pembidahan utang itu satu, kalau waris, ya kan makanya di Al-Qur'annya mimba di wasiyati yusobiha au dain, ahli waris. Dia harus menanggung utang ahli warisnya, ayahnya atau anaknya. Yang kedua, kalau dipindahkan kepada orang yang kaya itu pun gak wajib, sunat. Misalkan saya punya utang dipindahkan ke bapak, nah itu rada wajar. Aiti bapak ke abdi mana jang mayarna. Gitu. Mun kuduna teh utang urang ditanggung ku negara, kan di hadisnya begitu kan, Nabi yang menanggung utang sahabat yang enggak punya bayar. Kata Nabi, ana aula bil mu'minin min anfusihim, gitu. Saya yang nanti akan membayarnya, bukan tibalik utang negara ku rakyat, enggak ada itu fikihnya. Itu saya pernah satu majelis dengan Pak Ihsanuddin Nursi di Bogor, sudah saya klarifikasi jangan begitu Pak. Salah, selalu kemana-mana ini bayi yang lahir aja sudah terkena beban utang 7 juta. Itu mungkin sebelum corona dulu 3 tahun yang lalu. Sudah terkena beban utang 7 juta, nggak ada Pak, dari mana aja. Oh gitu ya Ustaz ya. Lu kata sedikit tukernya hari, oh begitu ya, jangan begitu lagi Pak tuh menyesatkan. Info yang nggak baik, jadi seolah-olah orang terbawa utang pemerintah, nggak ada. Itu nyambung. Guna utang orang ditanggung pemerintah. Orang mamun utang bisa mayar betul bisa mayar, pemerintah bisa mayar. Ngan hayang dicicil gitu mayar. Dan kan terbukti ya zaman SBY juga lunas utang itu. Insyaallah baca cek Sri Mulyani bilangnya di masa akhir Jokowi nanti 2024 semua utang itu lunas. Seperti zaman SBY dulu. Sugan gitu. Begitu mungkin Baji. Cukuplah ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.